Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melengkapi tabel angsuran di mana tabel tersebut kita tuliskan pada listbox. Jadi di listbox ini kita lengkapi sebagai sebuah tabel. Kemudian diproses kita tambahkan skripnya di mana kalau kita melengkapi tabel angsuran di sini hubungannya ada percabangan di mana jenis bunganya apakah nanti dia itu bunga tetap atau bunga yang menurun. Jadi ada dua macam pilihan nanti. Jadi nanti di dalam proses ketika ada dua pilihan, kita menggunakan jika yang tetap atau RB1 itu tercek. Ini di captionnya tetap, namanya di sini saya tulis dengan RB1. Jika RB1-nya cek, RB1 kita cek atau terpilih, then begin end. Nah, nanti di bagian sini dia kalau untuk jenis bunganya dia tetap, berarti besarnya angsuran itu akan selalu sama. Besarnya angsuran akan selalu sama, di mana kita ambil untuk angsuran pokoknya. Angsuran pokok dia kita ambil dari besarnya pinjaman dibagi dengan banyaknya tenor atau ini STR to integer, besarnya pinjaman P-tax-nya dibagi dengan banyaknya tenornya. Di sini saya tulis dengan T. Jadi STR to integer komponennya adalah T. Jadi di bagian sini saya menuliskan dia nama komponennya B, tenornya nama komponennya adalah T. Itu untuk angsuran pokoknya. Kemudian bunga selama kita itu menetapkan bunganya 5% atau 0,05. Dari mana? Dari angsurannya atau pokok pinjamannya. Jadi di sini dari pokok pinjaman. Kenapa? Nanti ketika bunganya tetap itu akan sama. Apakah bunga itu dari bunga yang pokok semua ataukah dari angsuran pokok itu kan akan sama. Jadi angsurannya berarti angsuran pokok ditambah dengan bunga. Itu angsuran per bulannya. Nah, ketika kita menambahkan variabel, jangan lupa sebelum begin yang di atas itu kita definisikan dulu variabelnya. Sama pokok, kemudian ada bunga, ada angsuran. Dia itu tipenya adalah real. Ya, kenapa? Dia nanti ada pembaginya di sini. Jadi pokoknya itu dia berupa real, bunga juga sama, angsuran juga sama. Bilangan real. Nah, nanti di sini ketika kita menghitung angsuran, berarti kan di situ ada perulangan untuk bulan pertama, bulan kedua, dan lain sebagainya. Maka perulangan itu kita tambahkan dengan for i dari 1 sampai dengan banyaknya angsuran atau str to integer dari t-tax-nya. Nih, to do, begin, end. Sama kayak gitu. Jadi nanti di bagian sini jadi begin end. Jadi nanti di bagian sini kita menambahkan variabel i, maka di atas juga harus ada nama variabelnya. Kalau itu dia berupa integer, jangan lupa kita tulis juga integer di for i-nya. Ya, nanti yang dihitung apa? Nanti yang dihitung adalah besarnya angsurannya atau dengan sisanya atau saldonya. Saldo pinjaman itu diambil dari saldo awal dikurangi dengan banyaknya angsuran. Ini itu untuk saldo lah. Saldo awalnya berapa? Saldo awal kita definisikan dulu di atas. Ini saya tambah dulu saldo awal kita definisikan di atas, di mana saldo itu berasal dari besarnya pinjaman. Di sini variabelnya P tadi
str to ptext ditambah dengan bunga yang dikehendaki. Kalau tadi saya menghendakinya bunganya 5% dari besarnya pinjaman, maka kita tambahkan dulu untuk saldo awalnya. Nah, di sini sudah ada perhitungannya, barulah kita menuliskan di dalam list box atau LB-nya. Di sini saya tulis saja untuk namanya biar singkat dengan LB saja. Jadi nanti kita beri untuk pokoknya LB untuk tabelnya seperti ini. Kita tambahkan di item, kemudian add, kita buat ada seolah-olah ada sebuah tabel angsuran kemudian ada besar angsuran, kemudian ada bunga, kemudian ada sisa pinjaman. Nah, kayak gini. Saya menghendaki untuk tabelnya seperti ini. Nanti tabel itu tidak harus sama. Ini salah satu contohnya. Di sini saya letakkan di sebelum for atau sebelum perulangan. Tujuannya adalah dia menambahkan satu baris berada di sebelum perulangannya. Nah, ketika perulangan, maka dia menambahkan baris-baris atau perhitungan untuk saldonya. Berhubung dia itu bunganya tetap, maka angsurannya akan sama, kemudian yang berubah adalah saldo dan saldonya saja. Jadi nanti di sini adalah lb.item, kemudian add, format saya mengambil, saya buat sama dengan yang di atas ini. Ini untuk formatnya, biar sama dengan kepala tabelnya, di mana angsuran ke itu saya ganti dengan I. Kemudian besarnya angsuran saya menggunakan adalah angsurannya. Angsuran itu I-nya itu kita ganti dengan formatnya angka 2D. Kemudian di angsuran itu berhubung dia bukan integer atau bilangan bulat, maka saya menggunakan 2F. Kemudian bunga juga sama, persen 2F, biar dia itu desimal. Pinjaman juga sama, kita menggunakan persen 2F. Oke, gitu. Nah, nanti di bagian sini kita definisikan variabelnya, dia awalnya I, kemudian angsuran, kemudian di sini bunganya, kemudian ada saldonya. Ini saldo. Kalau sama kayak gini kita jalankan, maka akan muncul seperti ini. Sama ada masa kerja 10, gaji pokoknya adalah 5 juta, kemudian pinjamannya sebesar 50 juta. Ini saya mengambil 20, bunganya tetap, prosesnya adalah seperti ini. Angsuran pertama dia adalah sebesar 2.625.000, kemudian bunganya yang harus dibayarkan adalah sebesar 125.000, sisa pinjamannya ini sampai dengan 20 kali, maka sisa pinjaman itu dia akan 0. Nah, kemudian ketika dia itu menurun, bagaimana? Prinsip dasar menurun adalah besarnya pinjaman dia juga akan besarnya angsuran dia akan menurun, bunga juga akan menyesuaikan dengan saldonya. Jadi nanti di bagian sini kita cek ini N untuk bagian yang di sini, kemudian N ini untuk bagian yang if, berarti kita meletakkan else-nya adalah setelah N yang di sini. Else begin, bawahnya adalah N, di mana kita menggunakan bunganya dia menurun. Jadi nanti besarnya bunga angsuran itu
dihitung dari perulangan. Perulangannya masih sama ini. Saya gunakan perulangan. Ini begin end. Jadi besarnya pokok pinjaman dia juga berdasarkan banyaknya atau T-nya. Jadi pokok pinjaman itu berdasarkan saldonya. Dari saldo dibagi dengan T-1. Jadi nanti di sini ini STE pokok pinjaman for I ini dulu. Ini for STL2. Ini saya copy dulu aja. Ini. Kemudian pokok pinjamannya dia dari saldo dibagi dengan T-nya berkurang 1. Jadi STL2 tax. Nih. Min 1. Kenapa? Dia itu diawali dari saldonya. Jadi angsurannya, besarnya angsuran pokoknya sebelum ditambah bunga, dia itu akan menyesuaikan dari saldo terakhir dibagi dengan waktu yang belum. Kan kayak gitu. Jadi nanti di sini ada saldonya juga sama. Saldo saya copy dari atas. Ini saldo awalnya di sini, kemudian setelah angsuran pertama, maka angsuran pokoknya dia itu dari saldo dibagi dengan waktu yang masih kurang sama sampai 60, berarti T-1, T-2 dan lain sebagainya. Tidak lagi ke yang di sini adalah dari 1, 2, 3, oh ini bukan 1 tetapi I. Dia berkurangnya sesuai dengan banyaknya perhitungan. Nih. Kemudian kalau dari bunga di situ adalah 0,05 dari saldonya. Jadi di sini juga dari saldo. Saldo setelah perhitungan. Angsuran itu sama dari pokok plus bunga. Kemudian ada saldonya. Saldo itu dari saldo awal dikurangi dengan angsuran. Kita ambil formatnya ini sama. Cuma meletakkan pada perulangannya yang berbeda. Kayak gini. Kita cek dulu, di sini saya punya masa kerja 10 tahun, gaji pokoknya 5 juta. Gini. Atau enggak biar di sini 13. Ini saya mengambil 6 juta. Nah, kayak gitu. Nah, di bagian sini ada saya mengambil 60 juta. Ini 60 juta. Besarnya bunga saya mengambil 60, bunganya menurun. Kayak gini. Jadi dia itu jumlah bayarnya dia selalu berkurang, diawali dari di sini ada 1.120.000, kemudian bunganya itu juga dia akan menurun sampai dengan di akhir. Kan seperti itu. Jadi seperti itu untuk perhitungan bunga tetap maupun bunga menurun. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.